Bapak, Ibu, saudara-saudari, Shalom. Sukacita dan damai itu biarlah ada di hati kita masing-masing saat kita menyampaikan Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari, tema yang diberi bagi kita berdasarkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dari kitab Ester 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-17, belajar bersolidaritas terhadap persoalan bangsa. Belajar bersolidaritas terhadap persoalan bangsa. Bapak, Mama, saudara-saudari, ada sebuah kebiasaan yang kerap kali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bersolidaritas. Bersolidaritas berarti mempunyai rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu dalam mencapai tujuan atau keinginan yang sama. Bapak, Mama, saudara-saudari, sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sekitar kita. Solidaritas itu kita terapkan. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga, bapak atau mama bekerja sama untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya melalui pendidikan maupun kehidupan yang baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup dalam kesengsaraan atau gagal. Artinya bahwa orang tua bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang baik. Begitupun sebagai anak, kita mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan orang tua kepada kita, baik itu melalui pendidikan yang baik maupun kehidupan yang baik. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ester dan Mordekai dalam kehidupan mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu bersolidaritas untuk menyelamatkan bangsanya dari tindakan Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Ratu Ester yang pada saat itu sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja, harus mengambil keputusan untuk menghadap raja tanpa ada panggilan dari raja. Sehingga hal itu membuat Ester menjadi takut. Sebagai manusia pasti takut karena ada hukuman yang akan ditanggung oleh Ester jika ia melanggar. Namun karena solidaritas terhadap bangsanya, maka Ester memberanikan diri untuk menghadap raja. Dan Mordekai, ia tidak hanya berdiam diri saja, ia juga melakukan suatu tindakan, yaitu dengan berkabung. Ester dan Mordekai pada saat itu mengalami masa yang sangat sulit. Namun mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, baik itu melalui Ester ataupun melalui orang lain yang diutus Tuhan. Memang kalau kita baca dalam pembacaan kita pada saat ini, Mordekai tidak langsung menyebut nama Tuhan di dalam pembacaan kita. Dan bahkan dalam keseluruhan dari kitab Ester tidak ada satupun kata mengenai Tuhan yang disebut. Namun seperti dalam ayat 14 ada sebuah kesan kuat bahwa iman Mordekai itu menjadi bukti bahwa Allah bekerja dari balik layar untuk menolong bangsa pilihannya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini pun kita diajak untuk belajar dari kisah perjuangan dan solidaritas dari Mordekai dan Ester terhadap persoalan bangsa Yahudi. Jika mereka terancam dengan pemusnahan bangsa Yahudi oleh politik licik Haman, hari ini kita juga sedang terancam pemusnahan bangsa kita oleh pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi ini sedang merenggut satu persatu dari saudara sebangsa kita. Situasi ini sangat mengancam kita sebagai sesama saudara sebangsa yang hidup dalam lingkungan yang sama. Jika Ester dan Mordekai terancam karena status mereka sebagai bangsa Yahudi, kita pun saat ini terancam karena status kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di wilayah yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Suka atau tidak suka, kita bisa saja terpapar virus ini. Karena itu, kita pun diminta untuk bisa menunjukkan solidaritas kita dengan cara
mematuhi SOP seperti yang sekarang ini telah kita lakukan. Ini salah satu contoh dari kita bersolidaritas terhadap bangsa kita. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar-besar untuk bangsa kita. Dengan kita menaati peraturan seperti ini saja, kita sudah menjadi seseorang yang bisa menyelamatkan banyak orang. Dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, cek suhu, dan lain sebagainya. Sehingga kalau bilang kita pakai masker, ya kita harus pakai masker. Kalau bilang kita cuci tangan, mari kita cuci tangan. Supaya dengan tindakan-tindakan kecil seperti itu, kita dapat menolong orang banyak. Bapak, mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pemerintah kita khususnya Bapak Presiden dalam himbauan yang kita dengar di berbagai media menyarankan kita untuk percaya pada solidaritas bersama dan gotong royong daripada percaya pada hoaks atau berita yang tidak benar dalam penanganan pandemi ini. Entah sadar atau tidak, setiap kali ada berita tentang pasien baru COVID-19, itu dapat menyebarkan ketakutan. Seperti yang saya lihat di media sosial, bahkan pembagian wilayah sesuai warna itu dianggap bukan untuk tujuan berhati-hati lagi, tetapi untuk menakut-nakuti, bahkan untuk mendiskriminasikan wilayah itu atau sebagainya. Akibatnya, banyak orang yang sakit takut memeriksakan diri ke puskesmas. Padahal dulu sebelum ada COVID, sakit sedikit, batuk, pilek, itu langsung memeriksakan diri ke puskesmas. Tetapi sekarang karena banyak sekali berita yang tersebar, sehingga kalau bilang batuk atau pilek, itu sudah gejala-gejala COVID. Jadi kalau pergi di puskesmas pasti harus karantina 14 hari. Sebenarnya tindakan yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar seperti itu tidak mendukung bangsa kita untuk bisa bebas dari COVID ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di awal bulan kemerdekaan ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk belajar bersolidaritas dengan persoalan bangsa kita. Marilah kita pun menyatakan iman kita lewat tindakan kita seperti yang juga Mordekai lakukan. Kita tidak boleh hanya menunjukkan status kita sebagai bangsa Indonesia dengan hanya berdiam diri saja. Kita pun tidak boleh hanya saja mengaku bahwa kita Kristen tanpa melakukan sesuatu. Marilah kita bersama-sama, kita berjuang dengan bangsa kita dan saling menguatkan dan menyebarkan berita yang benar, membagikan semangat dan dukungan kita kepada setiap orang. Kita pun mesti terus saling mendoakan, dan dengan demikian Allah pun akan memberi kelepasan kepada kita. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa sama seperti dalam kisah tadi, Allah sedang bekerja dari balik layar untuk memberi kelepasan bagi kita saat ini. Untuk itu firman Tuhan datang kepada kita, mengajarkan kepada kita agar dalam kehidupan kita solidaritas itu harus kita tekankan. Saat ini seperti yang tadi saya sudah katakan, kita sedang dilanda oleh wabah pandemi ini, sehingga kita perlu berhati-hati, kita terus mematuhi peraturan yang ada agar tidak dapat membuat virus ini tambah banyak dan bisa menular kepada orang-orang yang lain. Dan mari kita semua mematuhi peraturan yang ada agar sesuai dengan firman Tuhan kita juga ikut membangun akan bangsa kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.